Terima kasih Anda kembali di Kabar Pagi. Pemirsa, polisi menetapkan tersangka kasus penganiayaan yang menyebabkan mahasiswa Politeknik Pelayaran Surabaya meregang nyawa di kamar mandi. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap 13 saksi atas meninggalnya MR 20 tahun, kini polisi menetapkan satu orang tersangka kasus penganiayaan hingga menyebabkan meninggal dunia. Tersangka merupakan senior korban dan akan segera lulus dari pendidikan pelayaran. Hingga kini, polisi masih menyelidiki motif pelaku melakukan penganiayaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Penganiayaan di Politeknik Pelayaran Surabaya, kami telah melakukan gelar perkara dan meningkatkan dari status saksi menjadi tersangka, yaitu saudara MJP, 19 tahun, warga Banyuwangi, Surabaya. Itu sebagai apa itu? Sebagai pelaku ya, tersangka atas kasus ini. Senior dari dia korban. senior atau seperti apa? Menurut keterangannya dia senior satu tingkat. Itu gimana? Berapa saksi kemarin ya? Kalau Dari dua itu satu. Saksi kemarin sebanyak 13 termasuk tersangka ini, jadi saksinya 12 yang sudah ditetapkan satu tersangka, jadi 12 saksi, satu tersangka. Pengakuan tersangka di apakah itu? Kenapa? Untuk pengakuan tersangka sendiri melakukan itu dipukul sebanyak 2 kali yang mengakibatkan ulu hati luka di ulu hatinya sehingga korban meninggal dunia. Motifnya apa ya? Ya ini masih kita selidiki ya, kita lakukan penyidikan lebih lanjut. Nanti motifnya apa? Kemudian nanti mungkin ada yang lainnya masih dalam pengembangan nanti. Sebelumnya, Polrestabes Surabaya melakukan ekshumasi jenazah korban yang dikuburkan pada Minggu lalu. Proses ekshumasi atau otopsi jenazah dilakukan Polrestabes Surabaya untuk mengetahui luka di dalam tubuh korban dan mengetahui penyebab kematian korban MR 20 tahun. Seperti diberikan sebelumnya, satu orang mahasiswa Politeknik Pelayaran Surabaya tewas di kamar mandi. Korban diduga tewas akibat tindak penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya di Politeknik Pelayaran Surabaya. 13 orang telah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Polrestabes Surabaya pada Senin kemarin. Lalu bagaimana proses pemeriksaan tersangka di Polrestabes Surabaya? Sudah ada bersama kami Kanit Respo Polrestabes Surabaya, AKP Zainul Abidin di sana. Selamat pagi Pak Zainul. Selamat pagi Mbak. Ya Pak Zainul, mungkin bisa digambarkan terlebih dahulu bagaimana kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh senior sehingga menyebabkan korban tewas. Jadi kronologi pada saat kejadian yang terjadi pada hari Minggu sekitar pukul 19.30, korban itu setelah makan malam kemudian dibawa oleh seniornya ke kamar mandi. Kemudian di situ tergambar bahwa para pelaku telah melakukan perbuatan penganiayaan, yang mana salah satu senior melakukan pemukulan sehingga korban kemudian jatuh pingsan dan kemudian dievakuasi, diberikan pertolongan medis ke rumah sakit Asrama Haji. Namun naas ternyata yang bersangkutan meninggal dunia dan kemudian melaporkan ke Polsek Gunung Anyar dan berkoordinasi dengan piket Reskrim Polrestabes Surabaya dan Inafis Polrestabes Surabaya dan dilakukan olah TKP. Demikian Mbak. Pak Zainul, mengingat ini kan sudah ada beberapa saksi yang diperiksa. Mengapa baru ditetapkan satu tersangka, Pak? Benar bahwa setelah dilakukan pemeriksaan intensif, bahwa ternyata di dalam kamar mandi itu ada salah satu seniornya yang berperan aktif melakukan penganiayaan, sehingga dari keterangan para saksi dipersesuaikan semuanya dan benar bahwa tersangka AJS itu sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan penyidik telah menemukan 2 alat bukti sehingga telah digelarkan kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Demikian Mbak.
Apakah artinya ada kemungkinan untuk saksi-saksi lainnya nanti juga ditetapkan sebagai tersangka, Pak Zainul? Kami akan melakukan pendalaman, Mbak. Melakukan pendalaman terkait dengan saksi yang lain, terutama ada yang bersama dengan tersangka yang masuk ke dalam kamar mandi dan korban. Nanti akan dilakukan gelar perkara, apakah yang bersangkutan bisa ditetapkan jadi tersangka atau tidak, nanti kita akan lihat hasil gelar perkara itu, Mbak. Setelah dilakukan autopsi kemarin, Pak, luka-luka di mana saja, bagian tubuh mana saja yang ditemukan di tubuh korban, dan luka mana yang menyebabkan korban meninggal dunia? Jadi luka yang ditemukan itu pertama terlihat bahwa ada luka sobek di bibir bawah, kemudian gigi susu korban itu goyang, ada patahan. Kemudian dari hasil otopsi yang disampaikan kepada kami oleh tim forensik, bahwa yang bersangkutan setelah dilakukan pemukulan pada ulu hati, bereaksi terkait dengan sisa-sisa sari makanan itu masuk sampai ke paru-paru, dan kemudian mungkin itu yang mengakibatkan akhirnya korban meninggal dunia. Apakah benar, Pak, bahwa sebelumnya korban juga seringkali mengalami perundungan oleh seniornya, Pak? Untuk sementara kami masih belum arah ke sana. Nanti kami akan telusuri lagi apakah dari saksi yang lain, apakah pernah merasakan seperti itu, ya kan, diperlakukan oleh seniornya. Nanti kami akan dalami lagi, Mbak. Pak Zainul, apa yang menjadi motif dari penganiayaan yang dilakukan oleh senior ini, Pak? Apa yang melatar belakangi penganiayaan tersebut? Ya, jadi yang menjadi motifnya adalah ketidakrespekan junior kepada seniornya. Sehingga mungkin dengan cara seperti itu, juniornya akan respek kepada seniornya. Demikian, Mbak. Apakah artinya sebelumnya korban dan juga pelaku ini sempat mengalami konflik atau tensi-tensi atau seperti apa, Pak? Sepertinya tidak ada, Mbak. Tidak ada, karena di lembaga pendidikan itu ada taruna tingkat 4, tingkat 3 dalam kegiatan OJT di luar, kemudian hanya tingkat 2 dan tingkat 1. Sehingga ada kekosongan di situ. Mungkin karena situasi seperti itu muncul ketidakrespekan dan sebagainya, Pak. Untuk update terbaru dari hasil pemeriksaan tersangka ini seperti apa, Pak? Apa saja yang sudah disampaikan oleh tersangka? Tersangka menyampaikan bahwa apa yang dia lakukan tidak menyangka bahwa akan terjadi seperti ini. Artinya bahwa korban sampai jatuh ketika sudah terjadi pemukulan yang kedua kali, kemudian ditinggal korban berjalan satu langkah tiba-tiba langsung jatuh ke lantai seperti itu. Jadi tidak menduga mereka akan terjadi seperti ini, Pak. Baik, terima kasih AKP Zainul Abidin, Kanit Resmo Polrestabes Surabaya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi.